Kemarin ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian, oke. Kalau dari kelas sebelumnya itu ada yang bertanya, Bu, kalau isomer geometri itu masa cuma cis-trans gitu, apakah ada jenis soal yang lain, mungkin contoh yang lain. Nah, ini model soalnya kalau untuk isomer geometri. 61. Coba ada yang bisa bantu jawab jawabannya apa? Butena kah, Bu? Salah ya? Butena, betul. Oh, benar. Kenapa pilihnya Butena? Karena Kenapa nggak Etena? Mungkin Butena itu teman-teman yang lain? Kenapa? kan kemarin nggak tahu deh, Bu. Tapi Butena Ya, kemarin jawabannya. kenapa? Saya bilang apa kemarin? Kemarin Ibu bilang kalau yang diikat harus Geometri. beda ya. Kalau isomer geometri. Isomer geometri harus alkena. Oh, harus Ingat oke. ya? Oh iya Harus benar. alkena. Jadi kalau misalnya yang A, B, D jelas salah. Kenapa tidak etena? Tadi betul juga. Kalau yang diikat harus beda. Coba kita gambar yang etena ya. Etena kan C-nya 2, rangkap 2. Nah, karena dia sudah rangkap 2, tangannya sudah 2, berarti kan jumlahannya 2. Juga hanya 2. Kemarin ingat catatan dari saya bahwa isomer geometri dapat terjadi ketika atom C yang berikatan rangkap ini mengikat atom yang berbeda atau gugus yang berbeda. Di sini hidrogen, di sini juga sama hidrogen. Berarti dia tidak bisa mengalami isomer geometri. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang, nah nomor 62 juga gitu, nanti bisa dicari C5H8. Tentukan dulu alkuna, alkena, atau alkana. Baru nanti dijabarkan. Ini sama. Ini. Coba deh, terakhir tuh 68, silahkan. Ada yang bisa bantu saya menjawab nomor 68? Halo. B kah, Bu? Ya, betul. Yang saling berisomer, artinya tadi catatannya jumlahnya sama. Nah, kalau nomor 1 dan 3 ini kan dia mengalami isomer posisi, karena posisinya awalnya 1, kemudian posisi rangkapnya jadi 2, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk isomer? Udah paham ya? Intinya ingat pegangan kalian, rumus molekulnya sama, tapi rumus struktur atau namanya berbeda. Ya, jadi saya langsung lanjutkan ke materi berikutnya. Sifat fisika dan kimia senyawa hidrokarbon. Nah, jadi masing-masing punya sifat nih. Untuk sifat kimia, sifat fisika itu cenderung ke titik didih, titik leleh, kelarutan, yang dibahas pada alkana, alkena, alkuna gitu ya. Titik didih, titik leleh, kelarutan. Sedangkan kalau misalnya sifat kimia itu cenderung tentang reaksi. Jadi di sini nanti ini alkana, kemudian nanti berikutnya ada alkena, ada juga alkuna. Nah, untuk sifat fisika, jadi berhubungan dengan fisik, gimana kalau supaya kalian nggak ribet menghafalkannya, C1 sampai C4 pada suhu kamar, dia berwujud gas. Artinya ini, Bu, kalau selain suhu kamar gimana ya? Selain suhu kamar menyesuaikan keadaan. Karena kalau suhu kamar, artinya dia sudah diuji di laboratorium. Sudah diperolehnya, kalau C1 sampai C4 itu berwujud gas. C5 sampai C17 itu berwujud cair. Kalau 18 ke atas, berwujud padat. Karena semakin banyak atom C-nya, maka dia
molekulnya anggapannya kan semakin berat. Kalau semakin berat, maka dia makin padat. Makanya dari gas, gas itu kan partikelnya lebih renggang, lebih bebas. Sedangkan cair sudah mulai memadat. Kemudian padat, dia partikelnya lebih rapat atau sudah terbentuk banyak ikatan atau interaksi. Kemudian untuk sifat berikutnya, semakin banyak jumlah atom C-nya, maka makin tinggi titik didihnya. Maksudnya gini, contoh antara C1 dengan C4. C1 itu kan berarti CH4 ya, alkana. Kita berbicara alkana berarti CnH2n plus 2. CH4 dan C4H10 ya. Nah, di antara kedua ini, kalau ditanyakan manakah yang titik didihnya lebih tinggi, maka jawabannya adalah yang C4H10 atau butana. Kenapa demikian? Karena di sini, kalau misalnya anggapannya tuh gini, CH4 itu kan senyawanya seperti ini. Dia membentuk bola. Kalau C4, kan lurus gini. Seandainya antara CH4 dengan saya gambar lagi misalnya di bawah sini karena nggak cukup, kalian bayangin aja di atas sini adalah CH4 dan di bawahnya ini adalah CH4. Antara permukaan bola yang atas dengan bola yang bawah, nantinya itu akan terjadi ikatan atau interaksi. Begitu juga dengan yang butana C4H10. Kalau C4H10 kan juga gitu, kalau misalnya dia terjadi interaksi antar molekul sejenisnya, maka kan dia yang permukaannya lebih lonjong lah ya, lebih besar, luas permukaannya lebih besar dibandingkan yang bola tadi. Anggapannya itu kalau kalian bayangin itu kayak, ini kalau kalian rapetin atau kalian lem, lebih sulit mana? Ini juga bola, ini misalnya antar bola itu dilem. Kalau saling dilem, manakah yang lebih sulit dilepas lemnya? Apakah yang CH4 atau C4H10? Jika kalian merekatkan antara C4H10 dengan C4H10, CH4 dengan CH4, mana yang lebih sulit untuk dilepas lemnya? Atau dipisahkan molekulnya? Lebih sulit yang mana? Lebih sulit yang mana? Mungkin CH4, Bu. Betul. Bukan, kok CH4? C4. Berarti Sorry. C4. C4. Karena gini, anggapannya ini lemnya lebih banyak. Ini kan lemnya lebih banyak, otomatis dia akan lebih rapat karena luas permukaannya lebih besar, butuh lem juga lebih banyak. Kalau C4H10 ini lebih rapat, otomatis kita butuh energi untuk memutuskan ikatannya. Butuh energi yang lebih besar dibandingkan yang bentuknya bola tadi. Karena butuh energi yang lebih besar, maka titik didihnya juga lebih tinggi. Sama sesuai dengan, itu teori penjelasannya, sama dengan percobaan, ternyata memang C4H10 itu memiliki titik didih yang lebih tinggi. Jadi penjelasannya gitu ya. Penjelasannya dia karena luas permukaannya ini lebih besar, sehingga gaya antar molekul, ayo masih ingat nggak itu materi kelas 10 di semester 1 tentang gaya antar molekul, di mana kalau dia luas permukaannya makin besar, maka gaya antar molekulnya tadi semakin kuat, ya, semakin kuat atau semakin besar, dan untuk memutuskan ikatannya, itu membutuhkan energi yang lebih besar juga. Jadi, anggapannya energi itu adalah titik didih. Titik didihnya semakin tinggi. Paham ya? Nah, namun apabila alkena, saya hapus dulu, alkana yang memiliki MR sama atau dia saling berisomer, maka makin panjang rantai karbonnya, makin tinggi pula titik didihnya. Maksudnya gini, saya ambil contoh, kan tadi C4H10 ya. C4H10 ini kan bisa butana, kalau kalian gambar rantainya lurus, bisa metil propana. Butana dengan metil propana, manakah yang titik didihnya lebih tinggi? Coba kalian anggap
kalian pikirkan seperti tadi, seperti lem tadi. Ketika antar molekul ini dengan molekul yang sama itu dilem, manakah yang lebih sulit dilepas? Nanti di situ kalian akan mendapatkan kesimpulan manakah titik didih maupun titik leleh yang lebih tinggi. Yang mana? Yang Bisma yang mana, Bisma? Bentar, Reva. Bisma yang mana? Tadi Bisma. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ya, coba dengerin ya. Jadi ini sama-sama C4. Tapi bedanya ini butana, yang ini metil propana. Tapi kan sama-sama C-nya 4. Tadi katanya kalau makin banyak jumlah atom C, maka makin tinggi titik didihnya. Tapi kan sama-sama C4. Kalau digambarkan seperti ini, kira-kira dari konsep yang tadi, dari yang lemnya itu semakin kuat dan sebagainya, saya jelasin tadi, manakah yang titik didihnya lebih tinggi? Butana atau metil propana? Butana mungkin, Bu. Kenapa butana? Soalnya dia apanya tadi yang anunya tuh lebih padat. Apa tadi tuh yang sebelum lupa saya. Oh, pokoknya yang penting nanti kalau misalnya seandainya soalnya esai gitu, jangan jawab lemnya lebih banyak ya, jangan bawa-bawa lem ya. Jadi luas permukaannya Ya, luas lebih permukaan. karena lebih besar, jadi interaksi atau gaya antar molekulnya makin kuat. Kalau makin kuat, makin sulit diputus. Kalau makin sulit diputus, maka titik didihnya semakin tinggi. Itu ya. Yang lain juga sudah paham ya. Kita bisa lihat sebentar nih untuk tabelnya. Nah, misalnya seperti ini. Untuk titik didih sama titik leleh, pengertiannya sebenarnya simpel ya. Titik didih itu apa namanya? Kan mendidih itu kan perubahan zat dari dari cair ke gas ya. Dari yang partikelnya lebih rapat ke lebih renggang. Kalau leleh kan dari padat ke cair. Jadi anggapannya sama. Kalau misalnya titik didihnya tinggi, berarti titik lelehnya juga akan lebih tinggi. Jadi dia sejalur, cuma nilainya yang berbeda. Karena tujuannya untuk mengubah wujud zat itu beda. Satunya jadi dari cair ke gas, yang satunya dari padat ke cair. Nah, ini bisa kita amatin. Dia akan semakin lebih besar, semakin banyak jumlah C-nya. Dan wujudnya juga C1 sampai C4 gas, cair, terus tadi C17 ke atas itu padat, dan sebagainya. Oke. Untuk sifat fisika, satu lagi. Tadi sudah titik didih, titik leleh, sekarang kelarutannya. Karena dia bersifat nonpolar, ini juga materi kelas 10, kalian sudah belajar bedanya polar dan nonpolar. Kalau hidrokarbon, itu cenderung semuanya nonpolar. Sehingga hidrokarbon ya ini, sehingga pastinya sifatnya akan sukar larut dalam pelarut polar. Pelarut polar itu contohnya adalah air. Sedangkan kalau di dalam pelarut yang nonpolar seperti alkohol atau ether atau benzena, itu dia sifatnya mudah larut karena sifatnya sama. Oke, kita juga udah belajar kelarutan di kelas 10. Udah ya, sifat fisika tadi titik didih, titik leleh maupun kelarutan. Sekarang sifat kimia. Sifat kimianya pada umumnya alkana ini sukar bereaksi. Hal ini dikarenakan ikatannya tunggal. Kalau sudah tunggal, kemarin kan kalian sudah belajar yang klasifikasi, saya bedakan antara jenuh dan tidak jenuh. Nah, ini sudah jenuh, artinya sudah mentok tuh, sulit untuk direaksikan lagi. Ini contohnya lagi C4 misalnya. Ini maksudnya kasih contoh alkana gitu. Pokoknya dia sukar bereaksi. Maka sering disebut dengan parafin. Dan dia dapat mengalami reaksi pembakaran, substitusi, eliminasi, dan cracking atau perengkahan. Ini penjelasannya nanti ada di terakhir slide ya. Untuk reaksi, ini tabelnya. Nah, sekarang alkena. Untuk alkena maupun alkuna itu cenderung sifatnya sama. Dan kalau sifat fisika juga cenderung sama dengan alkana. Kalau semakin tinggi MR-nya atau semakin banyak jumlah C-nya, titik didih ataupun titik lelehnya juga akan semakin tinggi. Penjelasannya juga sama. Kenapa demikian? Ya karena nanti luas permukaannya juga akan lebih besar, gaya antar molekulnya makin kuat. Seperti itu, dan seterusnya sampai titik didihnya makin tinggi. Paham ya? Untuk kelarutannya juga sama. Tadi saya sudah sampaikan, hidrokarbon cenderung sukar larut.
Untuk sifat kimia. Nah, adanya ikatan rangka pada alkena menyebabkan senyawa ini lebih reaktif. Artinya dia lebih mudah bereaksi dibandingkan alkana, yaitu pada rangkapnya biasanya tuh. Jadi kalau pada rangkapnya maka dia nantinya bisa namanya teradisi, bisa putus ikatan rangkapnya atau bahkan bisa terbentuk ikatan lagi. Jadi rangkap 3 seperti itu. Ini dapat nama-nama reaksinya, nanti di bawah ada penjelasannya masing-masing, pembakaran, adisi, eliminasi. Dan alkuna juga sama untuk sifat fisikanya. Kalau sifat kimianya, karena dia rangkapnya lebih banyak, jadi untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya, artinya kita mau mengubahnya ke tunggal, kovalen tunggal alkana, alkuna ini memerlukan reaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan alkena, ya karena jumlah rangkapnya tadi. Sekarang saya mau tanya, berarti antara alkana, alkena, alkuna, manakah yang paling reaktif? Manakah yang paling reaktif? Alkuna, Kak, Bu. Betul, Alkena alkuna. Alkuna ya. Kenapa alkuna? Karena semakin banyak rangkapnya tadi, kan di sini kan dia memerlukan reaksi 2 kali lebih banyak, artinya dia lebih mudah, makin lebih mudah bereaksi dibandingkan si alkena. Itu ya. Jadi urutannya untuk reaktivitas itu alkuna dulu, baru alkena, baru yang paling sulit bereaksi itu adalah alkana. Ini untuk reaksinya. Ini juga tabelnya. Ini tabelnya untuk alkena ya, alkuna saya nggak dapat, cuman kalian nggak saya suruh hafalin ini kok. Nggak saya suruh hafalin titik lele, titik didihnya, cuman nanti kalau ditanyakan manakah yang titik didihnya lebih tinggi atau titik didihnya lebih, titik lelehnya lebih rendah gitu, itu kalian harus bisa menjawab ya. Nggak saya tanyain ini berapa, karena kayaknya, nanti tuh ada yang mungkin ditanyakan itu di materi yang berikutnya, tapi masih di hidrokarbon, di minyak bumi. Karena itu sudah ketetapan. Dan paling ngapalinnya juga nggak yang misalnya angkanya ngepas gini, mungkin dia kayak kisaran 100 Celcius sampai 200 Celcius itu zatnya apa biasanya seperti itu. Tapi di materi berikutnya, di materi setelah ini, itu teori aja, jadi lebih banyak membaca, mungkin saya juga nggak akan menjelaskan. Oke, ini untuk jenis-jenis reaksi. Jadi ada 6 reaksi ya. Ini reaksinya yang tadi di fontnya itu warna hijau. Yang pertama reaksi pembakaran atau oksidasi, saya kira ini sudah tidak asing karena sudah dipelajari di kelas 10. Nah, tapi yang belum saya jelaskan di kelas 10 adalah reaksi pembakarannya ada 2, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalian kan taunya untuk reaksi, di sini saya kasih contohnya alkana ya, tapi tadi kan untuk alkana maupun alkena alkuna itu bisa mengalami reaksi pembakaran. Jadi di sini mungkin kalian mau tambahin reaksi, mau bikin reaksi yang alkena maupun alkuna boleh. Nah, ini sini ngambilnya alkana, metana. Metana kalau dibakar yaitu dengan menggunakan O2 ya. Oh, mohon maaf ini kurang O2 nih. Yang ini. Ini harusnya plus O2. Ingat pembakaran menggunakan O2 ya. Menjadi kalau dia sempurna pasti dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Tinggal disetarakan. Nah, tapi harus saya review dulu nih. Ini kayaknya pasti pada lupa nih. Duh, nyetarainnya gimana ya? Ingat, misalnya saya kasih contoh, misalnya saya ngambil alkena deh, C3H6. C3H6, kalau ditambah dengan O2, menghasilkan CO2 maupun H2O. Dan energi. Pasti kalau misalnya, ya kalau ini kan reaksinya eksoterm, nanti kalian akan belajar di bab selanjutnya ya. Kenapa kok energinya di kanan, kenapa nggak di kiri? Oke, ini C3H6 ya. C3H6, pertama lihat C-nya dulu. C-nya ada berapa? 3. Kasih di sini koefisiennya 3. H-nya ada 6. Berarti di sini supaya jadi 6, maka 2 dikali 3. Baru setelah menghitung yang ini, kita hitung ini O-nya ada berapa? 3 kali 2, 6. Ditambah ini 3 kali 1, 3. 6 tambah 3, 9. Berarti di sini adalah 9/2.
Kenapa 9/2? Nah, ini kan karena ada 2-nya di sini. Oke. Nah, untuk pembakaran tidak sempurna, kalau tidak sempurna itu gini aja. Kan kalian juga nggak tahu apakah anggapannya semua reaksi kan pembakarannya sempurna. Tapi kalau ada soal berikut ini manakah yang termasuk pembakaran tidak sempurna, kalian cari yang hasilnya itu selain CO2 dan H2O. Kalau ini kan sempurna. Kalau pembakaran tidak sempurna, dia akan menghasilkan selain CO2 dan H2O. Bisa jadi ada CO, bisa jadi ada atom C, gitu ya. Karbon monoksida bisa jadi karbon, atau bahkan tiga-tiganya, CO, C, CO2, atau mungkin 2 aja, atau mungkin 1 aja, gitu. Pokoknya ada karbon atau karbon monoksidanya. Paham ya untuk reaksi pembakaran? Berikutnya, reaksi substitusi atau penggantian. Nah, kalau untuk substitusi ini hanya terjadi pada alkena. Hanya terjadi pada alkena. Jadi, di sini, alkana. Di sini saya ambilnya CH4 ditambah dengan Cl2. H-nya kan awalnya 4 tuh. Nah, maksudnya substitusi atau penggantian, H-nya kita ambil 1, bertukar sama si Cl dengan bantuan sinar UV. Maka menjadi CH3Cl. Jadi awalnya H-nya 4, kemudian H-nya jadi 3, Cl-nya masuk 1 di sini. Kemudian Cl-nya berikatan sama H yang sudah dilepas. Itu maksudnya penggantian, ditukar. Kayak gitu. Sama halnya kalau misalnya saya ambil juga alkana berarti etana ya. Etana tambah Cl2. Apakah selalu ada selalu Cl2? Tidak. Ini biasanya halogen. Kalau halogen itu biasanya Cl, Bri yang udah bereaksi. Oke. Misalnya tadi Cl2 atau Br2 di sini atau I2. Maka jadinya ini kan hanya 6. Berarti H-nya jadi 5. Cl-nya masuk 1 ditambah H yang dilepas tadi berikatan sama Cl. Seperti itu ya. Oke, substitusi sudah, sekarang adisi. Mungkin substitusi nggak ada pertanyaan ya, kan tinggal ditukar gitu. Kalau adisi atau untuk pengertiannya dia pemutusan atau penjenuhan rangkap, sehingga ini hanya terjadi pada alkena maupun alkuna. Karena kalau dia alkana, kan dia tidak ada rangkapnya, tidak bisa dijenuhkan karena sudah jenuh. Nah, adisi itu ada banyak. Adisi yang menggunakan hidrogen, adisi yang menggunakan halogen, maka dinamakan halogenasi. Yang ini tadi pertama hidrogenasi. Adisi yang menggunakan hidrohalogenasi. Hidrohalogenasi itu berarti perpaduan antara hidrogen dengan halogen. HCl, HBr, HI. Ingat tadi ya, halogen itu yang digunakan ClBrI. Kan halogen sebenarnya ada fluor juga, tapi fluor itu sifatnya karena dia elektronegatifnya sangat tinggi, jadi dia sukar untuk bereaksi. Kemudian sama hidrasi. Hidrasi itu berarti menggunakan H2O. Nah, di sini ambil contohnya itu untuk alkena ya. Sama juga alkuna gitu. Ntar kalau alkuna sebentar saya jelasin dulu yang alkena. Di sini ngambilnya etena. Etena ditambahkan H2, maka rangkapnya putus. Kan H-nya ada 2 nih. H yang satu, jadi dia bagi 2. H yang satu masuk ke C yang pertama, H yang ke satunya lagi masuk C yang kedua. Maka dia jadi CH3, dan rangkapnya putus jadi tunggal. Cl2 juga gitu. Cl-nya masuk ke C pertama, Cl-nya masuk ke C kedua. Seperti ini. Dia tetap CH2, tapi ikatannya putus. Nah, bagaimana dengan hidrohalogenasi seperti ini? Nah, ini kan di sini kan rangkapnya ada di C yang nomor kanan ya. Kita mulai dari kanan nomor satunya. 1 dan nomor 2. Pertanyaannya, ini kan ada H sama Cl. Kenapa kok di reaksinya, hasil reaksinya, H-nya itu masuk ke C yang tengah,
Cl-nya masuk ke yang CH2. Nah, ini artinya untuk hidrohalogenasi yang ini, itu dia tidak mengikuti kaidah Markov-Nikov. Saya ulangin ya. Jadi, H-nya itu masuk ke C yang kedua, Cl-nya masuk ke C yang pertama. Jadi seperti ini. Ini harusnya Ca2Cl ya, ini salah ya. Ca2Cl. Jadi dia tidak mengikuti Markov-Nikov. Apa sih mengikuti kaidah Markov-Nikov itu? Mengikuti kaidah Markov-Nikov itu seperti hidrasi ini. Hidrasi itu kan H2O nih. H2O itu kan kalau dipecah jadi H sama OH. Nah, H-nya kita bisa lihat di sini, H-nya masuk ke CH2 atau CH, ternyata H-nya masuk ke yang CH2 jadi CH3. OH-nya masuk ke yang CH. Ini harusnya CHOH aja ya, bukan CHOH 3 kali. CHOH aja. Oke. Jadi dia dia masuknya ke C yang kalau yang untuk hidrasi ini dia mengikuti Markov-Nikov, kalau hidrohalogenasi tidak mengikuti kaidah Markov-Nikov. Apa itu kaidah Markov-Nikov? Jika atom C yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom H yang berbeda, maka atom X akan terikat pada atom C yang sedikit mengikat atom H. Maksudnya gini, intinya H itu akan masuk ke dalam atom C yang mengikat H lebih banyak. Itu kalau Markov-Nikov, seperti yang hidrasi ini. H akan akan terikat pada atom C yang mengikat H lebih banyak. Di sini dia H-nya 2, di sini H-nya 1. Berarti dia ngikatnya di yang CH2. Itu Markov-Nikov. Bu, kalau yang hidrohalogenasi bisa nggak Markov-Nikov? Bisa. Pokoknya tergantung soalnya. Nanti soalnya itu apakah dia mengikuti Markov-Nikov atau enggak. Kalau seandainya ada soal yang, Bu ini nggak ada jawaban, nggak ada dia mengikuti atau tidak. Jadi saya jawab yang mana? Ya jawab aja yang mengikuti. Karena pada umumnya hasil yang paling banyak itu adalah yang Markov-Nikov. Yang mengikuti. Seperti itu. Nah, misalnya di sini ada contohnya. Kasih contoh yang ini. Kalau dia mengikuti Markov-Nikov, ini kan HBr nih. HBr, maka H-nya itu akan masuk ke C yang mengikat H lebih banyak. Nah, makanya dia jadinya CH3. Yang ini Br-nya akan masuk ke CH yang ini. Ikatan rangkapnya putus. Jadi CH-Br. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kalau ini, jumlah C-nya kan sama nih. Jumlah H-nya kan sama. C-nya mengikat H yang sama. Nah, kalau seperti ini, maka jika dia mengikuti Markov-Nikov, H-nya akan masuk ke C yang mengikat gugus C lebih sedikit. Ingat, C akan mengikat, ini kan CH-nya mengikat 1 CH3. Kalau C yang sebelah kiri mengikat, C-nya ada 2. Nah, maka H-nya akan masuk ke C yang mengikat gugus lebih sedikit. Nah, jadi seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Nah, ini reaksi yang terakhir, 3 reaksi terakhir. Eliminasi. Oh, sorry, tadi saya belum jelasin untuk adisi alkuna ya. Tadi kan sudah disampaikan, waduh, ngehang lagi. Halo, suara saya masih terdengar jelas ya? Mohon maaf tadi ngehang. Bu. Ya, saya lanjutkan. Jadi, untuk nomor 4, 5, 6. Yang adisi alkuna. Adisi alkuna, kan tadi disampaikan tuh di slide sebelumnya kalau alkuna itu membutuhkan pereaksi yang lebih banyak daripada alkena atau 2 kali lebih banyak. Maksudnya gini, saya ambil contoh etuna. Etuna itu kan CH atau C lah.
ditambah H2. Kalau kalian reaksinya cuman H-nya cuman 2 gini, maka dia akan menjadi H-nya cuman memutus satu ikatan rangkap, karena satu ikatan ini butuh 2H. Tapi kalau dia 2 kali lebih banyak, artinya ini 2 molekul H2, maka dia akan menjadi di bawahnya ya, C H3, karena 1 H2 itu untuk 1 atom C. Jadi H-nya ada 3, yang ini H-nya ada 3. Jadi maksudnya bedanya alkena sama alkuna seperti itu. Jumlah pereaksinya kalau dia pengennya sampai jenuh, tapi kalau pengen stop sampai alkena, ya berarti hanya 1 kali pereaksi. Itu ya. Oke, nomor 4, reaksi eliminasi, kebalikan dari adisi. Kalau adisi tadi dia memutus rangkap, kalau eliminasi membentuk rangkap, dan ini bisa terjadi pada yang rangkapnya belum maksimal, yaitu alkana maupun alkena. Nah, seperti ini. CH3, CH2, Cl. Supaya terbentuk rangkap kan antara CH3 dan CH2. Maka nanti dia akan melepaskan HCl, membentuk CH2, CH2. Kan anggapannya kalau ditulis ya, kan anggapannya gini, CH2, oh ini mengikat 1H. Ini juga CH2, ini sudah mengikat Cl. HCl-nya lepas, sehingga nanti CH2, CH2-nya ini jadi rangkap. Ditambah HCl seperti ini. Itu ya. Nah, lanjutin lagi. Yang kelima, reaksi polimerisasi, di mana reaksi polimer ini kalian akan kenal istilah monomer dan polimer. Monomer itu berarti molekul sederhananya. Kalau di reaksi ini berarti monomer itu yang sebelah kiri reaksinya. Jadi CH2CH2 ini atau etena itu adalah monomernya, sedangkan polimernya itu adalah yang banyak. Ini reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang besar. Maksudnya gini, ini kan dari contoh reaksinya, polimerisasi ini hanya terjadi pada alkena. Nah, seandainya saya gambarnya, misalnya di sini saya ganti 3 CH2CH2, berarti CH2-nya akan terjadi sebanyak 3 kali. Ini baru 1 pasang. Berarti ini CH2 nanti. Berarti ini CH2 sama CH2. Nah, tapi ingat ujungnya nggak kayak gini. Ujungnya ya berarti dia mengikat H. Atau yang ujung, kita tulis aja ini CH3. Ini juga CH3. Dimana C-nya totalnya jadi 6. Ini namanya polimer. Kalau monomer, ya yang satu-satu ini tadi, yang masih alkena. Polimer sudah putus ikatan rangkapnya. Oke, kalau reaksi perengkahan atau cracking tadi hanya terjadi pada alkana, di mana dia dapat terjadi bila dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen, karena tujuannya bukan pembakaran. Nanti kalau dia dengan oksigen malah jadi pembakaran. Reaksi ini juga dapat dipakai untuk membuat alkena dari alkana. Selain itu juga dapat digunakan untuk membuat gas hidrogen dari alkana. Maksudnya seperti ini, saya ambil contoh dekana. Dekana punya rumus C10H22. Nah, ketika di cracking, dia dapat menjadi C8H18 itu adalah oktana, kemudian C24. Nah, kan dia dapat membuat alkena dari alkana. Dia dapat etena, seperti itu. Atau mungkin yang simple deh. Yang simple misalnya alkana kita ambil C2H6. Tadi katanya dia dapat membuat gas hidrogen kan? Nah, C2H6 ini dengan suhu dan tekanan tinggi, biasanya kalau suhu itu dilambangkan dengan segitiga di atas tanda panah, jadi C2H4. Kalau C2H4 kan alkena, ditambah H2. H2-nya dilepas. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, kita lihat di sini nomor 68 ke atas. Nah, kalau teori seperti ini, senyawa alkuna untuk mengelas besi, kalian bisa browsing ya. Asetilena itu apa? Ini termasuk golongan alkuna.
Nih, asetilena itu nama lain dari etuna. Asetilena. Nah, seperti ini. Yang berwujud cair pada suhu kamar itu apa? Etilena itu sama dengan etena. Jadi banyak istilah-istilahnya. Asetilena tadi etuna, kalau etilena itu etena. Berwujud cair pada suhu kamar. Ada yang bisa bantu jawab? Heptana, Bu. Heptana, ya, tuh. Kalau misalnya butana tadi kan masih gas ya. Oke, terus nomor 72, senyawa yang mempunyai titik didih terendah. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, ada yang bisa bantu jawab? 72. Butana kah, Bu? Ya, butana, mungkin ada jawaban lain? Dua metil propana Kak Bu. Betul, Janata, 2-metil propana. Jadi tadi siapa Reva ya? Nah, jadi untuk yang lain juga, ini kan ada butana, ada metil propana. Memang yang paling sedikit titik didih tadi kan patokannya adalah di jumlah C. Pertama kalian cari dulu yang C-nya lebih sedikit. Nah, C yang paling sedikit itu adalah yang C-nya 4 di antara A, B, C, D, E ini. Yang C-nya 4 itu yang A sama yang B. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, semakin dia panjang ikatannya atau dia tidak banyak cabangnya, maka luas permukaannya makin besar, titik didihnya malah semakin tinggi. Jadi karena yang ditanyakan rendah, maka jawabannya yang D. Oke. Coba yang nomor 72. 72 jawabannya. 72 kan tadi sudah, Bu. Sorry, 73. Iya kan? 73. Tujuh tiga. Yang titik didihnya tertinggi. Jawabannya ya, yang mana jawabannya? Titik didih tertinggi berarti yang rantainya lurus. Ingat titik didih tertinggi juga C-nya lebih banyak. B ya Bu jawabannya.
Ya, betul. B itu yang B sama A ini, Alkana. yang A sama B ini jawabannya sama ya? Yang D, Bu. Bentar. Oh, sorry. Ini kayaknya nggak kurang jelas soalnya. Ini untuk yang B ya. Yang B itu dia rangkap 2. Supaya nggak sama dengan A. Kalau yang D itu rangkap 2 juga. Maupun E ini rangkap 2. Jawabannya tetapkah yang B? Atau ada yang D juga tadi? Yang B apa D? Atau mungkin yang lain? Yang A. Nah, jadi C-nya sama-sama 5. Kenapa nggak B sama D? C-nya memang sama-sama 5. Oh, ini rangkap 3 ini yang D. Karena ini C ya. Ini C kan sama-sama C itu rangkap 3 itu. Nggak kelihatan sih. Kalian bisa lihat jumlah C-nya kalau misalnya di soal nggak terlalu kelihatan. Lihat jumlah C-nya. Ini juga, ini kan udah betul nih rangkap 2. Yang ini, yang D itu rangkap 3. Nah, antara alkana, alkena, alkuna, yang lebih besar kalau jumlah C-nya sama, itu yang alkana. Kenapa demikian? Karena H-nya lebih banyak. Tadi kan sudah disampaikan, semakin banyak C-nya, begitu juga semakin besar MR-nya. Artinya, berat molekulnya makin besar, maka titik didihnya lebih tinggi. Ini kan C5H12. Sedangkan kalau misalnya alkena hanya C5H10. Dan kalau misalnya alkuna C5H8. Lebih sedikit, tambah sedikit H-nya. Jadi titik didihnya lebih tinggi yang alkana. Paham ya? Mana lagi ya? Oh nih. 75 gampang. 75 silahkan. Oh. Bentar ya. Antara D sama E, Bu. Antara C sama E. Propana, Bu. Propana. Tadi substitusikan pada alkana. Iya. Oke. Tadi siapa yang jawab antara C sama E itu? D sama E, Bu, bukan C sama D sama Oh, E. D sama E. Oke. Bentar. Apa itu? Sekalian kemarin. Oke, terus. Nah, nomor 76. Jawabannya apa? Ini rangkap 2 ya. 1, 2, 3 tergolong reaksi apa? 1 apa, 2 apa, 3 apa. Salah satu aja nomor, misalnya pilih nomor 1 siapa? Ada yang tahu mungkin nomor 1 atau pilih nomor 2, nomor 3. Nggak usah jawab ketiganya. Silahkan. Nomor 2 substitusi, Bu.
Ya, nomor 2 substitusi karena terjadi pertukaran ini. Terus, ada lagi? 1 adisi, Bu, ya kah? 1 adisi, betul, Virial. Lagi, ada lagi? Nomor 3, paling gampang tuh. Eliminasi, Bu. Ya, oke, Sidki. Apa-apa, Sidki? Pembakaran kah, Bu? Ya, pembakaran. Kalau Iya. eliminasi kan dia pembentukan rangkap. Oke, untuk ini udah paham ya berarti ya, yang lain bisa dijawab sendiri, soalnya sama kok. Nah, nanti kalau misalnya seperti nomor 81 ke atas, nah untuk 81 ke atas ini materinya minyak bumi di minggu depan. Insya Allah minggu depan sepertinya kita nggak usah Zoom dulu, karena materinya teori, nanti saya kasih kasih modulnya. Terus nanti silakan kalian selesaikan nomor 1 sampai 100. Saya dikumpulkannya minggu depan ya. Sampai 100 ya ini ya. Ya, 1 sampai 100. Jadi deadline-nya minggu depan. Saya bikin hari Minggu ya. Sambil kalian ngerjain minyak bumi. Jadi terus minggu berikutnya lagi berarti di tanggal kalian hari ABCD-nya aja Bu ini tulis. Iya, enak betul ABCD-nya aja, tinggal nyontek dong. Ya kalau ada caranya, kalau misalnya nomor berapa ya? Nomor 80 ke atas, itu ABCD-nya aja. Karena nggak ada cara. Tapi kalau untuk tapi ini ada caranya nih, nomor 80 berapa nih? 88 nih, ini kan harus pakai tata nama nih. Nama senyawa di atas menurut IUPAC. Nah, terus kalau yang lain itu ada yang pakai cara ya pakai cara. Atau penjelasan tadi caranya diapakan gitu. Bisa Ibu, ya? Ya, nomor 1 sampai 56 nggak ada caranya nggak apa-apa, Bu. Udah terlanjur ngerjain. ya ditambahin caranya kalau memang ada caranya. Ya, Bu. Ini minggu depan itu kalian itu IPA 2, 10, 11, terus oke ulangannya. 17 Agustus libur ya, 18 deh. 11 IPA 2, 18 ya, 18 Agustus ulangannya. Ntar ulangannya pakai Google Form aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu.